Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan teori kepribadian Ki Ageng Surya Mentaram. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2024 011133. Saya Setiawati Budiyatmi dengan NIM 2024 011125. Halo semua, perkenalkan saya Rizky Rohma Ayudianingrum dengan NIM 2024011146. Saya Siti Nur Alifah dengan NIM 20240111126. Perkenalkan, nama saya Revalina Surya-Ridho dengan NIM 2024011124. Selanjutnya, biografi Ki Ageng Surya Mentaram. Ki Ageng Surya Mentaram lahir pada tanggal 20 Mei 1892 dengan nama Bendoro Raden Mas Kudyatmadji, anak kelima dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan Bandara Raden Ayu Retno Mondoyo, Putri Patih Danurejo VI. Ki Ageng Surya Mentaram mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Sri Mangganti dan kursus 3 bahasa, yaitu Belanda, Inggris, dan Arab. Ki Ageng Surya Mentaram juga suka membaca dan belajar, terutama tentang sejarah, filsafat, ilmu jiwa, dan agama. Pada usia 18 tahun, Bandoro Raden Mas Kudyatmadji menerima nama dewasa dan diangkat menjadi seorang pangeran dengan gelar Bendara Pangeran Haria. Namun, pada tahun 1921, beliau meninggalkan gelar pangeran dan mengadakan carasehan Selasa Kliwonan di mana beliau mengajarkan tentang teori Kauruh Bejo atau Kauruh Jiwa. Ki Ageng Surya Mentaram meninggal pada usia 69 tahun. Konsep Kyai Ageng Surya Mentaram berfokus pada ilmu jiwa yang mempelajari psikologi manusia melalui pendekatan budaya Jawa. Pada teori ini didasarkan atas 3 elemen utama yang memiliki kemiripan konseptual dengan struktur kepribadian dalam psikoanalisis Sigmund Freud. 3 elemen konsep Kyai Ageng Surya Mentaram. Yang pertama, meliputi keinginan. Dalam teori ini, keinginan mencakup spektrum luas perasaan yang mendasar, seperti rasa senang dan susah, rasa persamaan dengan orang lain, rasa damai, rasa tabah dalam menghadapi kesulitan, rasa iri dan sombong, rasa khawatir dan sesal atas perbuatan, serta rasa bebas untuk bertindak. Pemahaman dan kemampuan individu untuk mengendalikan berbagai gejolak keinginan ini dipandang sebagai kunci utama untuk mencapai kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup. Elemen kedua adalah raos atau rasa hidup. Jadi apa hidup itu? Menurut Ki Ageng Surya Mentaram, hidup itu bukan benda, tetapi hidup adalah laku atau gerak. Benda memakan tempat, tetapi hidup tidak memakan atau tidak memerlukan tempat dan ruang. Contohnya orang duduk. Duduk adalah gerak, jadi tidak memerlukan tempat yang memerlukan tempat. Itu adalah raga atau jasmani. Dan raga atau jasmani itu adalah benda. Jadi bendalah yang memerlukan tempat. Hidup itu adalah laku, maksudnya adalah keadaan bergerak yang disebabkan oleh rentetan kejadian yang saling kait-mengait dalam hubungan sebab akibat yang berlangsung dalam waktu dan ruang. Manusia hidup memerlukan ruang dan waktu, sebab manusia sebagai benda memerlukan ruang, dan manusia dapat bergerak. Jadi manusia itu adalah benda hidup yang dapat bergerak dalam ruang dan waktu. Lalu, apa sih rasa hidup itu? Jika ditanyakan mengapa manusia itu hidup, dapat dijawab
karena manusia dapat bergerak. Mengapa manusia dapat bergerak? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ki Ageng Surya Mentara menjelaskan bahwa gerak pada benda hidup didorongkan oleh adanya rasa hidup. Contoh, orang yang mencari minuman karena didorong oleh rasa haus. Orang ingin tidur karena didorong oleh rasa kantuk atau mengantuk. Dan banyak contoh dapat diberikan. Dalam contoh-contoh tadi dapat diteliti bahwa manusia itu bergerak mencari sesuatu seperti minuman, mau tidur, dan sebagainya. Karena didorong oleh rasa haus, rasa kantuk, dan lainnya. Akhirnya dapat disimpulkan, jadi manusia itu mempunyai rasa hidup dan oleh karenanya tindakan manusia terdorong oleh perasaannya. Nah, rasa hidup atau raus ini adalah makna kehidupan yang berperan sebagai pendorong bagi segala perilaku manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dirinya dan keberlangsungan hidup orang lain. Konsep ini memiliki kemiripan dengan superego dalam teori Freud yang merupakan ekspresi dari nilai-nilai moral dan standar sosial yang diinternalisasikan. Elemen ketiga dari konsep yang dicetuskan oleh Ki Ageng Surya Mentaram adalah aku, krama damsa. Teori ini secara khusus menekankan bahwa dalam diri manusia terdapat dua aspek aku. Yang pertama adalah aku tak tetap, yang erat kaitannya dengan fluktuasi keinginan dan emosi sesaat. Dan yang kedua adalah aku tetap, yang dipandang lebih universal, memiliki kemampuan untuk mengamati dan mengawasi diri sendiri, serta keinginan-keinginan tersebut. Pengembangan aku tetap melalui akal budi menjadi krusial dalam proses mencapai kematangan psikologis dan kemampuan untuk hidup secara seimbang dan bahagia. Kesimpulannya, konsep Ki Ageng Surya Mentaram adalah pendekatan psikologis berbasis budaya Jawa yang mempelajari struktur kepribadian manusia melalui 3 elemen utama, yaitu keinginan, raos atau rasa hidup, dan aku atau krama damsa. Ketiganya memiliki kemiripan dengan struktur psikoanalisis Freud, yakni id, superego, dan ego. Keinginan mencerminkan dorongan dasar dan instinktual manusia yang harus dikendalikan untuk mencapai keseimbangan hidup. Kemudian ada raos. Raos mewakili nilai moral dan kesadaran sosial yang mendorong perilaku etis dan harmonis. Sementara itu, aku atau krama damsa berperan sebagai pengatur dan penyeimbang antara dorongan dan nilai melalui akal budi. Anak pintar dan pemberani minum air di gelas bersih. Kami tutup presentasi hari ini. Salam hangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.